Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gaya gesek. Kita mulai dari pertama. Pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu benda gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul jika dua benda bersentuhan. Benda-benda di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan pula berbentuk cair ataupun gas. Sesuai hukum Newton 1, pada balok kayu yang terletak di atas meja bekerja gaya normal yang berlawanan arah dengan gaya berat. Bila arah gerak benda mendatar, maka besarnya gaya normal sama dengan berat benda. Besarnya gaya gesekan benda dipengaruhi berat benda dan kekasaran permukaan yang saling bersentuhan. Untuk permukaan yang licin, pengaruh gaya gesekan sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Lanjut, kita bahas materi kedua. Rumus gaya gesek. Gaya gesek statis berlaku persamaan Fs sama dengan koefisien gesekan statis kali N. Jenis-jenis gaya gesek. Terdapat dua jenis gaya gesek antara dua buah benda yang padat saling bergerak lurus, yaitu gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang dibedakan antara titik satu antara kedua permukaan yang tetap atau saling berganti. Gaya gesek antara benda padat dan fluida disebut sebagai klorois atau kali ini kita akan membahas tentang gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Seperti contoh, gesekan statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang yang miring. Koefisien gesek statis umumnya lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Gaya gesek statis dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan tepat sebelumnya benda tersebut bergerak. Lanjut, kita bahas yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis. Apa yang terjadi apabila kita berjalan di lantai yang licin? Mengapa kita merasakan kesulitan berjalan? Apabila berjalan di atas lantai yang licin, permasalahan ini berhubungan dengan gesekan gaya. Gaya gesekan merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Lantai licin membuat kita sulit berjalan di atasnya karena gaya gesekan yang terjadi antara kaki dengan lantai yang sangat kecil. Ya, kita lanjut. Memperbesar dan memperkecil gesekan. Gaya gesekan dapat diperbesar atau diperkecil disesuaikan dengan tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berbagi cara dilakukan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesekan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memperkecil gaya gesek. Contoh, memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara, misalnya kapal laut yang bagian dasarnya berupa pelampung yang diisi udara. 2. Memperbesar gaya gesekan. Dibuat beralur, misalnya pada permukaan roda kendaraan dan alas sepatu untuk dibuat beralur. Jangan untuk memperbesar gaya gesek sehingga kendaraan tidak mudah tergelincir. Contoh soal berikut. Suatu benda yang masanya 50 kg berada pada bidang datar. Pada benda gaya yang bekerja 200 gaya normal mendatar. Beberapa percepatan pada benda itu bila A. Bidang licin dan B. Bidang kasar dengan koefisien gesek 0,3. Assalamualaikum warahmatullahi Dan B. Bidang kasar dengan koefisien gesek 0,3. Gravitasi sama dengan 10 meter Assalamualaikum warahmatullahi per second kuadrat. Pembahasan diketahui massa 50 kg dan koefisien gesekan statis 0,3. Gaya gesek 200 gaya normal dan gravitasi 10 meter per s kuadrat. Ditanya,
Percepatan benda jika bidang licin. B. Percepatan benda jika bidang kasar. Jawab. Bidang licin F sama dengan MA, maka A sama dengan F per M sama dengan 200 per 50 sama dengan 4 meter per second. B. Bidang kasar. Gaya normal sama dengan massa kali gravitasi. Jawab. 50 kali 10 sama dengan 500 gaya normal. Gaya gesek sama dengan koefisien kali gaya normal. 0,3 kali 500 sama dengan 150 gaya normal. Gaya total. Gaya dikurang gaya gesek sama dengan 200 kurang 150 sama dengan 50 gaya normal. T total per massa. 50 per 50 sama dengan 1 meter per second. Jadi percepatan jika bidang kasar sama dengan 1 meter per second kuadrat. Mari kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya luar yang bekerja pada benda arah gerak benda. Untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, besar kecilnya gaya gesek bergantung kasar atau licinnya permukaan. Benda yang bersentuhan semakin besar permukaan, maka semakin besar gesekannya. Sebaliknya, semakin licin permukaan, semakin kecil gaya geseknya.